Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang sumber energi. Pengertian sumber energi. Berdasarkan definisi dalam UU RI nomor 30 tahun 2007 bab 1 pasal 1. Sumber energi adalah yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. Ada berbagai macam sumber energi yang bisa menghasilkan dalam hal pembagiannya. Sumber energi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui antara lain matahari, ombak, angin, dan air. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui antara lain minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi nuklir. Dampak keterbatasan energi. Sejumlah pihak menyatakan bahwa Indonesia saat ini tengah mengalami krisis energi. Alasannya, kebutuhan minyak dalam energi saat ini lebih banyak ditutupi oleh impor. Sejumlah data menyebutkan kebutuhan minyak dalam negeri 1,3 juta barel per hari (BPH) pada 2017 dan naik menjadi 1,7 juta BPH pada 2018. Ironisnya, produksi minyak Indonesia hanya 750.000 BPH. Posisi energi Indonesia saat ini bisa dikatakan dalam kondisi yang sekarat. Kenapa? Produksi minyak hanya 750.000 BPH dan sisanya dipenuhi dari impor. Sejatinya persoalan energi adalah urusan kedaulatan suatu bangsa. Ketergantungan energi yang dialami Indonesia terhadap negara lain seperti saat ini bisa mengancam kedaulatan. Selain itu, impor energi ini juga menguras anggaran negara. Jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Sumber energi ini memiliki kelebihan tidak mencemari lingkungan. Contoh, energi matahari atau surya, energi panas bumi, energi angin, dan energi air. Energi tak terbarukan adalah sumber energi dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, artinya ketersediaannya di alam ini terbatas karena proses pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Contoh, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Penggunaan sumber energi. Yang pertama, penggunaan sumber energi untuk keperluan industri. Di berbagai industri, baik industri kecil maupun besar, memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. Sumber industri yang biasa digunakan adalah minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Untuk industri kecil, tak jarang juga memanfaatkan sumber energi dari kayu untuk bahan bakar. Yang kedua, penggunaan energi untuk keperluan rumah tangga. Kayu bakar dan gas digunakan untuk memasak. Listrik digunakan untuk penerangan. Menyetrika, menyalakan televisi, radio, dan juga memasak. Yang ketiga, penggunaan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang memanfaatkan banyak energi tak terbarukan. Hal ini karena bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia masih didominasi oleh bahan bakar minyak atau BBM. Penggunaan untuk sektor transportasi juga menimbulkan beberapa masalah, yaitu menimbulkan pencemaran udara. Yang keempat, penggunaan energi untuk keperluan komersial. Penggunaan energi untuk komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah makan antara lain listrik, LPG, BBM, dan gas bumi. Pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik adalah sebuah alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tenaga listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik. A. Pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Pembangkit listrik ini menggunakan energi panas yang dihasilkan oleh reaktor nuklir untuk memutar turbin uap. Dari turbin ini, energi mekanis diubah menjadi energi listrik. B. Pembangkit listrik tenaga air PLTA. Pembangkit listrik
ini mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan listrik. C. Pembangkit listrik tenaga angin PLT angin. Hembusan angin digunakan untuk memutar baling-baling. Kemudian putaran tersebut digunakan untuk memutar generator. Dari generator inilah energi kinetik diubah menjadi energi listrik. D. Pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTPB menggunakan sumur dengan kedalaman mencapai 1,5 km atau lebih untuk mencapai cadangan panas bumi yang sangat panas. E. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Uap yang terjadi dari hasil pemanasan boiler atau kettle uap pada PLTU digunakan untuk memutar turbin, yang kemudian oleh generator diubah menjadi energi listrik. F. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS menggunakan cahaya matahari sebagai bahan utama. G. Pembangkit listrik tenaga ombak PLTO. Salah satu energi di laut tersebut adalah energi ombak yang merupakan sumber energi yang cukup besar. Dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan. 1. Energi ombak, tenaga ombak dan energi pasang surut, pemasangan dan perawatan unit pembangkitan listrik tenaga ombak dan pasang surut biasanya menelan biaya besar dan lingkungan hidup juga terkena imbasnya. Tembok pengolah arus pasang surut mengganggu keseimbangan hayati dan ekosistem lokal. 2. Energi air. Air ditampung dalam bentuk bendungan yang mampu bertahan sangat lama dan juga memiliki cukup banyak fungsi seperti penahan air saat musim hujan sehingga tidak terjadi banjir, tempat pembudidaya ikan dan tumbuhan air sekaligus pengairan. 3. Energi panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau biasanya disebut energi geothermal adalah energi yang memanfaatkan panas dari dalam bumi. Inti planet kita sangat panas dengan estimasi saat ini adalah 5.500 Celcius. Tenaga ini hampir tidak menimbulkan polusi atau emisi gas rumah kaca. Tenaga ini juga tidak berisik dan dapat diandalkan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum.